Guys, selamat siang. Apa kabar nih? Selamat siang, Yosafat. Kabar baik. Elegan itu kayaknya baik sekali karena dia bahagia banget gitu kelihatannya. Luar biasa Bahagia. baik. Ya Apa nih yang gimana, Tuhan bahagia? selalu baik ya guys. Ya, di Ya, kala gempuran TAS dan segala kegiatannya. oke. Mantap. Puji Tuhan kalau baik semua nih. Kita awalnya perkenalan dulu dong. Dari Oh siapa nih? iya, Dari aku tuh. dulu ya. Iya Nama dong, aku Yosafat dulu. lah itu dikasih tahu namanya. Nama aku tuh Yosafat Nanda Prawira Sipahutar. Panggil aja Yos atau Pat. Nah, ini Mas yang baju biru sama Mas yang baju hitam namanya siapa sih? Oke. Kalau aku Yusak Kurniawan Adi Pratama bisa dipanggil Yusak. Kalau Oke. aku panggil L aja. Bisa L. dipanggil L. L. L aja. L aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat perkenalan singkatnya. Kalau mau lanjut lebih jauh lagi nanti kita kasih WA. Oke, masuk. Asik. Ya, kita mau bahas yang lagi viral akhir-akhir ini. Yang Oh, lagi dijulitin netizen. Sampai-sampai akun TikToknya hilang. Nah, gue apa tuh? mungkin Kayaknya dengan berat banget didengar ini ini kasusnya. udah nggak asing lagi nih kayaknya. Dia orang Indonesia, tapi dia kuliahnya nggak di Indonesia. Hmm, Udah mulai tergambar di pikiran siapa? Hmm, udah sih, udah sih. Jadi mungkin ada sedikit video untuk stimulus pembahasan kita pada hari ini. Boleh dikasih Mbah Yusa? Oke. Ilmu. Pokoknya yang nomor satu etika. Yang penting sopan. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu, bangsa Indonesia yang memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus. Buktikan kalau tidak korupsi. Buktikan kalau Indonesia itu bisa maju. Oke, jadi kita udah sama-sama nonton videonya tadi tentang Bima yang suka mengkritik. Dia gemar mengkritik. Tapi meskipun mengkritik itu kan hari ini ternyata Pak Jokowi itu datang ke Lampung Iya dan sih. eh, Bupati Bupati Lampung Tengah, Gubernur Lampungnya sendiri itu akhirnya datang meninjau jalan-jalan yang ada di TikTok itu. Akhirnya sekarang mulai diperbaiki. Ya ada, aku nyebutnya sih apa ya, Bima Efek gitu mungkin ya. Bisa dibilang Bima efek karena Bima yang ada di TikTok itu akhirnya pemerintah mulai memperhatikan soal jalan-jalan ini. Nah, tapi ada tapinya meskipun Bima efek ini efeknya gede juga, yang terus kemudian jadi viral kemarin lagi itu kan setelah dia dibela sama netizen, akhirnya eh, apa namanya laporannya si Bima yang dilaporkan ke polisi itu akhirnya dicabut, tapi eh, banyak netizen yang akhirnya menghujat karena pertama eh, apa yang dia sampaikan soal Ibu Megawati dan Pak Soekarno. Banyak netizen yang berpendapat bahwa dia eh, dengan menyebut Ibu Megawati dengan janda, terus kemudian menyebut Pak Soekarno yang meninggal itu dengan sebutan yang kurang pantas. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya ribut ya. Netizen yang awalnya bela, akhirnya jadi tidak bela. Tapi tanggapannya Bima atas kritikan itu kan bisa kita dengar kayak tadi. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Betul nggak sih orang belajar dididik itu kalau pakai etika nggak bisa bangun infrastruktur. Betul nggak sih kalau orang eh, yang beradab itu ya berhenti di situ saja, tidak bisa meneruskan pembangunan. Menurut kalian gimana, Mas kalau Aken? kayak gitu sih emang agak susah ya. Sebenarnya kritik-kritik seperti ini sangat membangun buat bangsa Indonesia, terutama kalau berbicara tentang infrastruktur ya. Indonesia mungkin
sedikit berbeda dengan negara lain. Tapi kalau cara yang disampaikan Bima seperti itu, etikanya seperti itu, dia bahas etika tapi dia nggak bawa etika dalam dirinya. Bagaimana ini etika yang disampaikan tidak menggunakan etika? Nah, ini sebenarnya aku masih bingung sih dengan berita-berita ini. Apakah sebenarnya berita ini berujung pada dampak positif atau negatif? Gimana itu, Pak Yusa? Ya, kalau dampak positif jelas ada ya. Dengan aku tadi menyampaikan bahwa akhirnya Pak Jokowi ke sana, akhirnya jalan-jalannya mulai ditinjau dan diperbaiki. Jelas ini dampak yang positif karena Bima Efek ini. Tetapi dampak negatifnya, kalau kalau orang-orang yang memang mudah setuju ya dengan statementnya Bima, eh, apa yang disampaikan oleh Bima soal nggak perlu etika, nggak perlu adab ketika ketika dia tidak bisa membangun infrastruktur. Mungkin dalam pikirannya yang lebih jauh eh, tidak bisa berdampak lah dengan pendidikan yang cukup beretika saja. Nah, kalau misalnya ini orang terlalu mudah menerima kan agak ngeri juga gitu. Bisa-bisa anak SD tiba-tiba gara-gara Bima Efek ini dia jadi ngelawan ke gurunya, dia jadi ngelawan ke orang tuanya. Wah, susah. Yang penting aku pinter, yang penting aku bisa bangun infrastruktur, buat apa? Nah, kan misalnya begitu. Berarti Ada kalau positif, ada negatif. pintar, tapi pintarnya membunuh etika gitu ya. Iya, iya. Yang menarik ini si Bima ini dia bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Dia tahu orang-orang lagi kebanyakan main TikTok, dia tahu orang-orang lagi banyak main sosmed, dia memanfaatkan media tersebut sebagai wadah dia mencurahkan isi hatinya sebagai warga Lampung. Dan di situ makanya dia dibela sama netizen. Kenapa? Karena orang Lampung juga ikut memviralkan Lampung karena jalanannya yang jelek. Nah, mungkin karena dia merasa dinaikin, wah aku bener nih. Kemarin kan dia ngeritik Lampung kan juga nggak pakai bahasa yang apa ya, sopan gitu. Kayak dia ngegas gitu bahasanya. Iya sih, iya Dia sih. pakai bahasa anak gaul mungkin. Terus akhirnya muncul jedak-jeduk gam gam gam, iya. Jadi mungkin dia merasa, wah, nih aku kemarin pakai caraku yang begini, orang-orang menerima nih. Gimana kalau aku coba yang lebih, mungkin itu dalam pikiran dia, sehingga ia mengabaikan etika itu sendiri. Padahal kayak kata Mas El, padahal dia yang nyuruh selalu pakai etika, tapi dia nggak pakai etika. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya dalam kajian-kajian pedagoginya Paulo Freire, terus kemudian cita-cita pendidikan di Indonesia. Nah, cita-cita pendidikan di Indonesia itu kan untuk membuat orang Indonesia to be a better human being, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, menjadi manusia yang lebih baik ini kan jelas holistik, tidak bisa dipisahkan kan antara etikanya, antara moralnya, antara pemikirannya, kognitif begitu. Kan ini kan tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya orang yang kognitifnya bagus saja tanpa ada etika dan moral yang baik, bagaimana better human being ini bisa dicapai? Kan tidak bisa juga gitu. Artinya menurutku bahwa pendidikan di Indonesia mungkin ya aku enggak terlalu paham apakah latar belakang dia karena dia ada di Australia begitu meskipun belahan bumi selatan tapi kan eh, western banget gitu ya. Mungkin juga begitu tapi apakah memang begitu orang-orang western itu memisahkan keholistikan antara etika, moral, dan kemudian kognitif, pemikiran, atau sebenarnya enggak? Ini yang aku juga
sedang. Kalau ngomong tentang cita-cita pendidikan Indonesia, mungkin kita bisa ingat ada 3 apa ya bahasanya? Falsafah dari Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, Ingarso Sung Tulodo, sama Ing Madyo Bangun Karso. Di mana 3-tiganya itu kalau nggak salah nih ya, itu berbicara tentang moral. Dan pemimpin, sebagai pemimpin itu harus memiliki moral untuk mendorong orang-orang dari belakang supaya orang termotivasi, supaya bisa meniru si pemimpinnya. Nah, menurut kalian nih, kalau si Bima dengan caranya yang seperti ini, dengan moralnya yang seperti itu, mencontohkan ke generasi yang berikutnya, menurut kalian apa yang bakal terjadi? Apakah bakal tercapai cita-cita pendidikan Indonesia itu yang dibilang Simbah Yusuf tadi? Wah, kalau berbicara tentang pemuda, berbicara tentang sosmed, ini anak muda zaman sekarang nih lihat sosmed dikit itu udah langsung pengaruh. Wah, ini idolku tuh kayak gini, panutanku tuh kayak gini. Ini tetanggaku aja masih anak kecil itu, dia tuh suka main drum. Lihat drummer idolnya itu, fans drummernya itu pakai anting, ngerokok. Wah, aku juga mau kayak gitu. Kayak, gimana ini? Hal-hal kayak gini aja udah berdampak sampai pada anak kecil. Apalagi didikan-didikan seperti ini yang menanamkan kalau wah, Indonesia ini nggak beretika kok. Kita kayaknya sekolah tinggi-tinggi juga nggak berguna. Indonesia juga nggak maju-maju kok. Tapi ini salah satu perspektif yang tidak benar buat Indonesia tercinta ini sendiri. Kita lihat. Oke, benar. Mungkin negara-negara selatan seperti Amerika dan lain sebagainya itu lebih maju. Bisa dikatakan lebih maju secara infrastruktur. Sedangkan Indonesia baru mau menuju negara maju. Nah, tapi kita lihat secara perspektif lainnya dari misalnya ketika kita bahas etika, karena si Bima ini tadi bahas etika ya, kita lihat aja etika-etika yang ada di Indonesia tuh sangat mengikat banget, sangat ya erat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya etika Jawa, mungkin ada etika dari Batak, ada dan lain sebagainya, itu menyatu padukan Indonesia yang sebenarnya tuh indah gitu, ada keindahan tersendiri di dalamnya. Misalnya budaya-budaya keris dari Jawa yang sampai UNESCO, itu filosofinya tuh kayak misalnya keris yang harus ditaruh belakang. Kalau dia ditaruh di belakang tuh ya itu mewujudkan perdamaian, tidak mewujudkan pertengkaran. Nah, etika-etika semacam inilah yang harus diterapkan sebenarnya dalam kehidupan bangsa Indonesia yang menuju maju. Seharusnya pemuda hadir, pemuda itu semangat, seperti kata Soekarno, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengubah dunia. Nah, dari spirit-spirit pemuda semacam inilah yang dibutuhkan. Tetapi kalau kita lihat si Bima ini, mohon maaf Kak Bima, dia sampai tidak sudi untuk tinggal di Indonesia. Karena ya Indonesia tuh kayak gitu. Sekolah-sekolah segitu berat, besarnya korupsi, besarnya seperti ini. Tapi ya gimana? Kalau kamu tidak memulai dari diri kamu sendiri untuk mengubah semuanya itu ya sulit ya. Iya. Bener sih. Kalau aku nambahin mungkin dari perspektifnya Ki Hajar Dewantara yang soal Ingarso Sung Tulodo. Ternyata kan Ingarso itu bahasa Jawa yang artinya di depan. Nah, kalau di zaman dulu mungkin ya, Ingarso itu pasti guru, pasti pemimpin begitu kan ya. Kalau sekarang menurutku Ingarso itu tidak harus guru, tidak harus pemimpin, tapi orang-orang dengan followers yang banyak, apa namanya? Bahasanya itu eh Influencer. Influencer itu ternyata kan juga Ingarso. Sesuatu yang memang dilihat oleh orang. Nah, tetapi ketika followersnya sudah banyak,
terus kemudian dia didengarkan oleh banyak orang, tapi tidak menjadi sung tulodo, tidak menjadi orang yang bisa dicontoh begitu. Akhirnya kan ini merusak generasi yang mengikutinya. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang yang jadi influencer itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang ada di engarso itu, tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di depan, dia sedang diikuti oleh banyak orang, dan apa yang dia bicarakan ini pasti akan mempengaruhi banyak orang. Nah, eh, sehingga kalau katanya Mas L bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya-budaya yang penuh etika dan penuh adab. Harusnya influencer-influencer kita ini tadi berbeda dengan influencer dari negara lain. Karena kita asalnya itu dari negara yang punya adab, dari negara yang etikanya itu dijunjung tinggi sekali. Sehingga apa yang kita bicarakan sebagai influencer itu buah pikirannya adalah pendidikan. Buah pikirannya ini tadi menjadikan bangsa kita sendiri ini dihormati oleh bangsa yang lain. Gitu. Ya, setuju sih. Dia sebagai influencer yang bisa Kenapa, Bang? memberi pengaruh besar, seharusnya menjadi tauladan kalau bahasanya, menjadi teladan. Dia tahu dia itu terkenal, dia tahu bakal ada banyak orang-orang yang ngelihat video dia. Jadi kita seperti kata Mbak tadi, seharusnya beliau memberikan dorongan moral kang itu supaya dia bisa menjadi sosok pemimpin. Tadi yang apa Mbak? Ing Madio Bangun Karso apa yang Ngarso sung tulodo. Ingarso Sung Tulodo menjadi pemimpin di depan. Yang di depan itu biasanya memberikan teladan yang baik. Nah, aku juga mau nyorotin yang dibilang Mas L nih. Dia males balik ke Indonesia. Karena balik ke Indonesia mentok-mentok jadi tukang korupsi. Gimana tuh menurut kalian? Kalau kalian nih misalnya diberikan peluang, kesempatan belajar ke luar negeri, terus kalian tahu, wah di sana liberal, di sana enak nih. Apa mau balik apa enggak gitu? Iya. Oh. Coba kita posisikan diri kita sebagai dia gitu. Iya. Mas El dulu lah, Mas El dulu. Aduh, kalau bicara zaman sekarang ini kan kita udah nerapin pendidikan merdeka yang benar-benar pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Dari menteri yang sekarang. Ya ini relevan juga dengan teorinya Freire di mana tuh setiap kita tuh subjek yang bisa saling belajar gitu antara satu dengan yang lainnya. Dan kita juga bisa jadi tulodo. Iya. Apa ini? Iya. Tapi aku nangkep lah maknanya. Nangkep ya. Jadi setiap kita tuh bisa jadi teladan bagi siapapun melalui setiap konten yang ada, melalui ini itu anak-anak yang sukanya nonton HP doang. Kayak anak zaman sekarang tuh apa sih kalau nggak HP? Ya kita dulu main kelereng, main apa. Sekarang anak-anak main HP semua, nggak dikasih HP nangis. Iya. Agak susah ketika seseorang sudah terlanjur membenci ya bisa dikatakan. Bisa dalam hal ini membenci negaranya sendiri melihat perkembangannya. Tapi sebenarnya menurutku ketika hal ini diambil secara positif, dia bisa mengubah mindsetnya dia. Sebenarnya kesadaran akan kekurangan negara ini justru bagus. Dia mampu untuk meresponnya kalau dengan mindset yang baik. Tapi kalau dengan mindset yang seperti itu ya susah. Kalau kita punya mindset yang ketika kita tahu ini ada yang kurang, mari kita perbaiki. Nah, generasi-generasi muda seperti inilah yang dibutuhkan oleh Soekarno pada saat itu. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas Yusa?
agak susah ya. Iya, karena kalau kita bicara soal kuliah di luar negeri, ini kan memang yang paling umum itu kan beasiswanya LPDP, yang dari Kementerian Iya. Keuangan ya, sama ada yang mandiri. Nah, kalau kita cermati lagi soal beritanya, Bima ini tidak beasiswa, artinya dia mandiri. Duitnya sendiri yang dipakai untuk kuliah di luar negeri. Nah, kalau penerima beasiswa LPDP itu yang aku tahu kan dia disuruh bikin esai. Ada beberapa esai yang memang harus dia tulis soal apa yang akan dia lakukan untuk Indonesia setelah dia kembali dari pendidikannya melalui beasiswa LPDP ini. Nah, Motivasi. misalnya sebagai akademisi, dosen, atau sebagai tenaga profesional begitu, apa yang mau dia lakukan? Eh, Esai soal apa yang mau dia lakukan ini kan berangkatnya juga dari kesadaran tentang kekurangan keindonesiaan kita. Berangkatnya pasti dari situ karena tanpa ada kekurangan apa yang mau dirubah, apa yang mau diperbaiki. Buat apa harus kuliah di luar negeri jika tidak ada yang mau dirubah di negara kita. Nah, untuk itulah pemerintah akan memberikan kesempatan beasiswa bagi orang-orang yang mau S2 maupun S3 di luar negeri. Nah, karena latar belakangnya Bima ini tadi bukan penerima beasiswa LPDP, sehingga ya memang secara normatif dia tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada negaranya. Ya toh. Secara normatif dia tidak punya kewajiban. Tapi em, sebenarnya ini menurutku saja Indonesia itu butuh orang seperti Bima. Ya, orang-orang yang vokal menyuarakan perubahan, terus dia tahu apa yang harus dilakukan karena dia eh, bersekolah untuk itu toh. Dia sekolah itu kan untuk itu, untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Indonesia itu butuh orang-orang yang seperti itu. Tapi kembali lagi kepada kesadaran bahwa yang harus kita lakukan itu kembali dan membangun. Ya toh. Kalau misalnya ya mungkin ada yang bilang bahwa di Indonesia itu struktur gaji, terus kemudian ya masalah-masalah kesejahteraan dalam pekerjaan itu memang jauh berbeda tuh, dengan apa yang dia rasakan selama dia berkuliah di sana. Dan ini pasti menggiurkan. Jadi kembali lagi kepada kesadaran kita, apakah ketika kita eh, diberikan kesempatan untuk kuliah mungkin di luar negeri, sadarkah kita bahwa bangsa kita jauh lebih membutuhkan daripada bangsa orang? Ya toh? Mereka sumber daya punya, jelas. Australia itu negara yang tidak kekurangan sumber daya manusia, tapi Indonesia kan kekurangan. Kalau misalnya kita bicara soal di Indonesia SDM-nya buruk semua, lah kita ini SDM yang terbaiknya kok. Kalau misalnya kita kuliah di luar negeri itu kan begitu. Aku nggak mau kembali ke Indonesia karena SDM-nya di Indonesia buruk rendah. Nah kita itu SDM yang terbaik. Harusnya kan kita mengajak SDM-SDM yang kurang ini tadi dididik untuk menjadi lebih baik. Begitu. Ing Mado bangun karso. Seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Masuk. Masuk. Ya, terima Masuk. kasih Mbak penjelasannya Mbak. Masuk. Oke, kita mau coba kembali ke etika lagi nih. Jadi si Bima ini bilang gini, tentang dia dikritik pakai bahasa yang kurang sopan. Dia waktu itu ngomong, Dajjal. Dia bilang gini, saya tuh cuma mau ngasih kritikan. Kalau misalnya saya nggak ngomong Dajjal, pasti saya nggak akan viral. Kalau saya kritik baik-baik, pasti saya nggak akan viral. Nggak bakal didengar. Tuh, gimana?
dia mempermainkan apa ya bahasanya? Mempermainkan etika tersebut supaya bisa viral gitu, supaya suaranya bisa didengar gitu. Memang ada sisi positif dan negatifnya sih. Kalau menurut kalian gimana? Wah, emang zaman sekarang tuh kalau mau ngeviralin tuh harus dengan cara-cara yang negatif ya. Harus beda ya. Harus bikin masalah dulu pokoknya. Iya, bener. Kalau nggak ada masalahnya tuh nggak viral. Kalau mau datar-datar, mau positif-positif terus tuh nggak viral. Berbicara tentang etika tentunya macam-macam ya etika. Sangat macam-macam. Dan kita pun diberikan kemerdekaan dari pedagogi pembebasan di Indonesia itu sendiri. Udah dipraktekin. Jadi sebenarnya kalau menurutku ya, hal ini kembali ke kesadaran kita masing-masing. Kesadaran yang gimana? Kalau aku mengutip sebuah tokoh filsafat yang berbicara tentang moral, ada namanya itu Immanuel Kant. Dia ngomong a posteriori dan a priori, itu tentang gimana sih rasional kita itu bisa berpikir. Dan selanjutnya itu gimana ada sesuatu di luar diri kita yang membantu kita itu untuk berpikir. Nah, berpikir itu dalam hal ini berpikir tentang moral, mengambil tindakan yang terbaik apapun yang kita lakukan. Ketika kita sadar hal ini tidak baik, tentunya kalau kita melakukan hal yang tidak baik itu kita sadar ya, kalau ini tuh sebenarnya nggak baik gitu. Sadar nggak sih? Sadar. Ada sesuatu tuh yang ngingetin kita. Nah, tetapi terkadang manusia ini nakal, suka nakal menggunakan pikiran-pikirannya, enggak, kalau nggak gini nggak viral, kalau kayak gini nanti mungkin nanti kalau kayak gini Lagi ada konstruksi. lagi ada rekonstruksi di sini, aduh. Oke, Nah, lanjut. kalau nggak gitu nggak viral, ini pemikiran-pemikiran nakal ya ternyata ya. Gimana sebenarnya di Indonesia ini selain punya etika, adab, Jawa, budaya dan lain sebagainya, Indonesia adalah negara yang kaya dengan agama. Sebenarnya semua agama itu berbicara. Ada rekonstruksi di sini. Nah, gimana dari etika yang agama ajarkan, itu sebenarnya semuanya itu menuju pada hal yang baik. Islam itu indah, Kristen itu kasih, dan lain sebagainya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dari kesadaran yang ada untuk sebenarnya jika semua ini disatu padukan, benar-benar dikritisi, jadilah Kristen yang Indonesia, bukan Kristen yang Yahudi, jadilah Islam yang Indonesia, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau setiap orang mampu itu Indonesia bisa jadi negara yang lebih baik lagi. Kembali lagi hal yang menarik ketika tadi dikatakan sebenarnya pemuda seperti Bima ini dibutuhkan oleh Indonesia. Setuju, aku sangat setuju dengan hal ini karena kenapa? Dia peka, dia sensitif, dia kritis terhadap hal itu. Tapi yang menjadi salah adalah ketika lingkungannya yang kurang mendidik dia, mungkin pendidikan yang salah mendidik dia dari keluarga dan lain sebagainya. Kita nggak tahu bagaimana latar belakangnya si Bima ini sehingga dia kok gampang banget ngomong hal kayak gitu. Nah, Bima ini mungkin perlu lagi untuk mendapatkan edukasi tentang cinta akan Indonesia ya, dari keberagaman yang ada. Untuk Indonesia itu sebenarnya bisa lebih maju dari negara-negara lain karena kita kaya, bro. Bandingin Jepang, bandingin Amerika, kekayaan Indonesia itu luar biasa. Wah, jadi demikian melanjutkan rekonstruksi dulu ya saya, Mas. Iya, tapi kalau aku setuju dengan elegan bahwa memang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bima itu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak beretika.
dia sadar. Tapi memang di satu sisi ketika dia ingin didengarkan dia harus berbeda dengan orang yang lain. Tapi secara ideal bahwa menyampaikan sesuatu dengan baik itu pasti punya tempat. Pasti masih punya tempat. Ya tidak kemudian ditolak secara mentah-mentah juga kan tidak. Tapi masih punya tempat. Eh, Misalnya bahwa negara ini masih punya alur berdemokrasi, ya, masih punya alur berdemokrasi yang konstitusional. Nah, alur konstitusional untuk protes soal jalan itu kemana, begitu kan ada alurnya sebenarnya. Sehingga menyampaikan aspirasi dengan baik itu juga tidak akan selalu sia-sia, tidak akan selalu sia-sia. Apalagi ditambah dia itu sudah terkenal. Sebenarnya kan dia sudah terkenal. Eh Dia muncul di FYP TikTokku itu beberapa kali. Sebelum kasus itu meledak itu dia sudah muncul beberapa kali. Karena memang dia sering mengutarakan opininya juga tapi memang begitu. Kalau misalnya teman-teman tahu siapa ya namanya aku lupa TikTokers juga Duta Gen Z yang sempat diundang oleh Mata Najwa itu. Eh, Dia menyampaikan dengan cara yang lebih baik, jauh lebih baik, dan dia pun dihargai, dia pun suaranya tetap didengar, sehingga opsi untuk memilih menyampaikan dengan cara yang barbar seperti Bima atau dengan cara yang baik seperti yang itu tadi aku lupa namanya, masih ada opsi itu. Dan ya kembali lagi kepada pilihan masing-masing orang. Mungkin Terima kasih Mas El dan begitu. Mbah Yusak buat pencerahannya. Aku kayaknya dari tadi jadi tim pencerah gitu. Tapi ya Yosafat nge-freeze. Tapi begini teman-teman. Eh Sebenarnya kita juga sudah punya kesimpulan bahwa eh, etika dalam menyampaikan sesuatu, dalam pendidikan, dalam proses berpedagogi itu masih diperlukan. Dan apa yang disampaikan oleh Bima soal etika itu tidak mempengaruhi pembangunan infrastruktur itu sebenarnya juga tidak juga, ya toh? Kita tadi sudah bersepakat soal bahwa etika itu juga bisa membangun bangsa. Moral itu juga membangun bangsa. Dan tentu menyampaikan segala aspirasi dengan beretika itu pilihan yang lebih bijak untuk diambil daripada tetap menggunakan cara yang barbar dalam menyampaikan aspirasi. Kita mungkin dibatasi waktu karena ini sudah jam 2:11. Terima kasih teman-temanku. Terima kasih Yosafat karena sudah membantu kita untuk mencari tahu lebih dalam soal kasusnya Bima. Terima kasih Elegan karena sudah memberikan pemikiran-pemikirannya yang kritis luar biasa dalam membantu kita memahami bagaimana seharusnya kita bersikap dengan kasusnya Bima. Dan tentu kita mungkin masih akan berjumpa dalam podcast-podcast yang seperti ini lagi. Tetap di channel saya, Yusak Kurniawan. Dan mungkin kita akan agendakan lagi membahas sesuatu isu-isu yang menarik dalam balutan diskusi yang santai seperti ini. Mungkin begitu teman-teman. Sampai jumpa dalam video-video yang lain. Dadah. Terima kasih.